warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Fitriani dari Keprodian PGSD. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan di Indonesia. Kerajaan di Indonesia merupakan bagian dari peradaban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adanya kerajaan merupakan salah satu tanda bahwa Indonesia memasuki masa aksara. Berikut ini sejarah awal dari bangsa Indonesia. Yang pertama, ada Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara disinyalir sebagai kerajaan paling tua yang ada di Nusantara. Berdiri pada tahun 130 Masehi, kerajaan ini diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah peradaban kerajaan Salakanegara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Awal mula berdirinya kerajaan Salakanegara adalah Dewa Warman, yaitu seorang duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa, Bharata, India. Ia menikah dengan putri penguasa kampung setempat dan menetap. Sang penguasa tersebut bernama Aki Tirem. Singkat cerita, Aki Tirem meninggal dunia dan Dewa Warman mendapat warisan kekuasaan dan kemudian mendirikan kerajaan pada tahun 130 Masehi. Dan inilah berikut dari peninggalan bersejarah dari Kerajaan Salakanegara. Yang pertama ada menhir, kedua dolmen, ketiga batu magnit, dan yang keempat ada batu dakon. Selanjutnya ada Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai, Martadipura, berada di hulu sungai Mahakam, tepatnya di Muara Kaman, Kalimantan Timur, yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Ditemukannya 7 buah batu tulis yang disebut yupa, yang mana ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Tersebut diperkirakan berasal dari tahun 400 Masehi atau abad keempat. Prasasti yupa tersebut merupakan prasasti tertua yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua, yaitu Kerajaan Kutai. Dapat disimbolkan tentang keberadaan Kerajaan Kutai dalam berbagai aspek kebudayaan, antara lain politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Isi prasasti dari Kerajaan Kutai menyebut bahwa raja pertama Kerajaan Kutai bernama Kudungga. Dan Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman. Setelah meninggal, Aswawarman digantikan oleh Mulawarman dan merupakan raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai. Penggunaan nama Aswawarman dan nama-nama raja pada generasi berikutnya menunjukkan telah masuknya pengaruh ajaran Hindu dalam Kerajaan Kutai, dan hal tersebut membuktikan bahwa raja-raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang telah memeluk agama Hindu. Next, selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang berkuasa di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi sampai 7 Masehi. Ada juga sumber yang menyebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 Masehi sampai 7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Tarumanegara didirikan oleh Raja Di Rajaguru Jaya Singawarman pada tahun
358 Masehi dari naskah Wangskerta. Tarumanegara merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanegara pada tahun 130 sampai 162 Masehi. Dan ini adalah bukti sejarah dari kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Hindu terletak di Jawa Tengah dengan pusatnya disebut Bumi Mataram. Sesuai dengan peninggalan sejarah berupa prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa ibu kota Mataram di daerah Medang Kamulan atau Medang Ai Bumi Mataram. Akan tetapi daerah tersebut sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui raja dan kerajaan Mataram kuno adalah Sana dan kemudian digantikan oleh keponakannya yaitu Sanjaya. Merupakan keturunan dari Sanaah atau saudara perempuan dari Raja Sana. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Dalam pengertiannya, kerajaan Sriwijaya berasal dari dua suku kata yaitu Sri yang artinya gemilang atau bercahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Karena sangat terkenalnya kerajaan Sriwijaya di berbagai daerah, maka kerajaan ini mempunyai banyak nama seperti dalam bahasa Pali dan Sanskerta. Sriwijaya dikenal dengan sebutan Javadeh dan Iyavades. Di Tionghoa, kerajaan Sriwijaya disebut dengan nama Sanfoxi, Sanfoxi atau Shilifoxi. Sedangkan bahasa Arab mengenal kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Sribuza atau Zabaj. Sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya tidak banyak dibahas dalam peninggalannya sejarahnya. Bukti tertuai justru berasal dari Cina, di mana pada tahun 682 Masehi ada seorang pendeta asal Tionghoa bernama Ai Tsing-in mendalami agama Buddha di wilayah India. Lalu singgah untuk mempelajari bahasa Sanskerta di Sriwijaya. Pada saat itu tercatat pula bahwa kerajaan Sriwijaya dikuasai oleh Dapun Tahyang. Selain berita yang bersumber dari Cina, bukti keberadaan Sriwijaya juga tertulis dalam beberapa prasasti. Salah satunya adalah prasasti di Palembang, yaitu prasasti kedudukan bukit pada tahun 655 sampai 683 Masehi. Dalam prasasti tersebut diketahui bahwa Dapun Tahyang telah melakukan ekspansi selama 8 hari dengan mengikut sertakan 20.000 tentara dan berhasil menguasai beberapa daerah. Nah, sudah jelas kan yang tadi saya jelaskan secara singkat? Ternyata sejarah kerajaan di Indonesia itu memang sangat beragam macam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.